Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan kita, materi kita, yaitu dengan aktor, konten, konteks kebijakan, atau lebih sering disebut dengan segitiga kebijakan. Di dalam kebijakan kesehatan, atau dalam hal ini adalah kebijakan publik, ada hal yang perlu teman-teman ketahui ataupun pahami, bahwa pembuatan kebijakan pada prosesnya ada beberapa faktor yang bisa dibilang mempengaruhi, gitu ya, bisa dibilang mempengaruhi. Dan ini dinamakan dengan health triangle policy namanya, atau segitiga kebijakan kesehatan. Nah, apa saja yang ada di dalam segitiga kebijakan kesehatan ini? Pada dasarnya bukan 3 tapi 4, gitu ya. Segitiga, kemudian ditambah satunya di bagian tengah. Yang pertama adalah konteks. Konteks ini adalah faktor-faktor yang sifatnya situasional, kemudian faktor-faktor yang sifatnya struktural, faktor kultural, dan faktor internasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah faktor-faktor yang pada saat itu terjadi, yang bisa saja, mungkin saja berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan kesehatan, atau dalam hal ini adalah policy making ataupun policy proses kebijakan kesehatan itu sendiri. Kemudian ada yang namanya dengan konten, gitu ya. Apa maksud dengan konten? Konten itu adalah apakah kebijakan yang disusun atau kebijakan yang akan disusun itu levelnya tingkat nasional atau regional, gitu ya. Kemudian tipe kebijakannya apa? Apakah distribusi atau redistribusi dan sebagainya. Kemudian apakah kebijakan ini berlandaskan pada pengetahuan, gitu ya, pengetahuan seperti misalkan kebijakan COVID, maka biasanya kebijakan yang COVID-nya seperti itu berdasarkan hasil-hasil riset, gitu ya, ataupun pertimbangan epidemiologi. Nah, itu dari segi konten. Kemudian dari segi proses, harus dilihat bahwa di dalam pembuatan kebijakan kesehatan itu ada proses yang harus dilalui. Pertama adalah agenda setting. Bagaimana sih masalah-masalah apa saja yang akan ditangani oleh kebijakan tersebut, gitu kan. Kemudian siapa yang memformulasikan atau menyusun kebijakan tersebut, bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, apa dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut, dan siapa yang akan mengevaluasi. Nah, jadi kerangka proses adalah berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu mulai dari pembuatan sampai dengan evaluasi. Kemudian yang terakhir adalah aktor. Aktor yang dimaksud di sini adalah siapa yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan, atau dalam hal ini implementasi juga bisa dilihat dari aktor, gitu. Apakah dia sifatnya adalah seorang politisi atau birokrat, kemudian apakah ada kelompok yang tertarik pada kebijakan atau kelompok yang berkepentingan, apakah ada organisasi internasional yang tertarik dengan kebijakan tersebut, ataukah ada gerakan masyarakat, gitu. Terkadang berbagai kebijakan yang ada di negara-negara bisa terjadi karena adanya faktor politik, karena ada faktor kelompok yang berkepentingan, gitu ya, atau faktor-faktor dari organisasi internasional, dan adanya gerakan sosial di masyarakat. Ini adalah aktor pembuat kebijakan, gitu ya. Pertama ada lembaga MPR dan DPR, kemudian yang kedua ada lembaga kepresidenan, ketiga lembaga hukum dan peradilan, MK, MA, gitu ya, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, kemudian birokrasi, departemen atau dalam hal sekarang ini sudah beralih menjadi kementerian, gitu ya, dan Pemda, kemudian
publik ataupun masyarakat juga bisa sebagai aktor pembuat kebijakan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pembuatan kebijakan dalam hal ini adalah sifat kebijakan adalah regulasi yang harus melalui proses legislasi di DPR, maka kebijakan tersebut bisa mulai dari dua pintu. Pertama dari inisiasi dari pemerintah, kedua adalah inisiasi dari masyarakat. Nah, oleh karena itu aktor pembuat kebijakan salah satunya adalah dari publik ataupun dari masyarakat. Sebenarnya apa sih peran aktor pembuat kebijakan gitu ya? Kalau MPR, DPR itu tergantung pada isu yang pada saat itu harus diselesaikan. Oleh karena itu di DPR selalu ada yang namanya Prolegnas, Program Legislasi Nasional, yang dimana isi dari Prolegnas itu berkaitan dengan isu-isu yang sedang terjadi pada tahun itu atau 2 tahun yang akan datang, dan kebijakan apa saja yang harus digolkan pada Prolegnas tersebut. Karena pada dasarnya adalah rancangan undang-undang ataupun undang-undang itu sendiri merupakan kebijakan yang bersifat regulatif. Kemudian aktor yang kedua adalah kepresidenan atau lembaga kepresidenan dan kabinetnya gitu ya. Lembaga ini biasanya lebih powerful di dalam menyelesaikan kebuntuan dan krisis. Jadi ketika ada masalah langsung segera bikin kebijakan gitu ya, maksudnya seperti itu. Nah, terkadang lembaga kepresidenan dan kabinetnya dalam hal ini adalah kementerian dan sebagainya itu sering kali konfrontatif dengan MPR DPR ketika jejak pendapat atau hearing gitu ya, ketika jejak pendapat atau hearing di DPR. Nah, terkadang juga mereka bisa saja menghilangkan dan menciptakan kembali lembaga pemerintahan yang baru gitu ya. Kemudian bisa juga mereka juga membuat perjanjian dengan bangsa atau negara lain, dan mereka juga lembaga ini gitu ya, dalam proses pembuatan kebijakan mereka itu paling vital. Karena apa? Karena mereka dapat melakukan perombakan struktur dan hubungan dalam pembuatan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi bisa saja kebijakan yang pada periode kepemimpinan ataupun kelembagaannya itu tidak mengadopsi kebijakan yang sebelumnya dan mungkin saja menciptakan tatanan yang baru gitu ya, menciptakan tatanan yang baru. Oleh karena itu jangan heran kalau misalkan program-program pemerintah yang sudah dirancang pada pemerintahan sebelumnya itu pasti akan mandek atau tidak berjalan pada pemerintahan yang selanjutnya. Kemudian peran aktor lembaga hukum dan peradilan gitu ya, ini mereka lebih rendah perannya dalam proses kebijakan karena sifatnya hanya regulatif. Kalau regulatif biasanya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian ada birokrasi. Ini adalah unit pemerintahan yang membuat dan melaksanakan kebijakan publik selevel dari kementerian atau lembaga pemerintah gitu ya. Bisa mereka itu juga dimandati oleh lembaga legislatif dan juga oleh perintah eksekutif. Maksudnya apa? Maksudnya mandat legislatif itu sesuai dengan undang-undang. Perintah eksekutif itu berkaitan dengan instruksi kepresidenan gitu ya. Nah, ini ada aktor pembuat kebijakan dari kalangan publik ataupun masyarakat yang dimana biasanya bentuk kebijakannya itu dalam bentuk inisiatif publik, bisa melalui petisi dan ataupun referendum. Mungkin teman-teman ada hal yang asing gitu ya, terminologi referendum. Referendum itu sebenarnya hampir mirip dengan petisi,
Dan referendum itu biasanya mengubah kebijakan yang sudah ada, gitu ya, disesuaikan dengan pada saat itu bagaimana kondisinya, dan ada hal yang harus dirubah pada saat itu, gitu ya. Contohnya apa? Referendum, contohnya adalah referendum pembebasan Timor Timur, gitu ya, atau Timor Leste. Nah, referendum itu disusun ataupun diinisiasi oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah, gitu ya. Hilangnya Timor Leste ataupun Timor Timur sekarang Timor Leste itu karena adanya referendum. Kemudian terkait dengan aktor pembuat kebijakan yang berasal dari publik ataupun masyarakat, terkadang gitu ya, karena prosesnya itu ada agak sedikit agak sedikit cenderung barbar, gitu ya, dalam tanda kutip barbar, dan hanya memanfaatkan yang sifatnya jalur-jalur media dan ataupun pergerakan sosial, maka terkadang gitu ya, aktor pembuat kebijakan dari kalangan publik ataupun masyarakat itu sering dilabeli dengan inkonstitusional. Kenapa demikian? Karena tadi gitu, jalan yang ditempuhnya itu berbeda, seperti itu. Nah, kemudian konteks kebijakan, gitu ya, ada faktor situasional itu terkait kondisi pada saat itu seperti apa. Kemudian ada faktor struktural berkaitan dengan sistem politik, struktur ekonomi, dan ataupun demografinya. Dan ada faktor budaya dan faktor internasional, dalam hal ini adalah globalisasi. Nah, jadi jika dirinci, di reminder kembali bahwa dalam kebijakan kesehatan ataupun dalam kebijakan publik, tapi pada dasarnya ini prinsip segitiga kebijakan ini lebih khusus kepada kebijakan kesehatan, dan kerangka kebijakan ini harus dipahami bahwa kebijakan itu bisa dipengaruhi oleh setidaknya 4 faktor, gitu ya, yang terbentuk dalam segitiga tersebut. 1 adalah aktor, kedua konteks, ketiga konten, keempat adalah proses, yang dimana masing-masing variabel tersebut itu memiliki definisi masing-masing, memiliki karakteristik masing-masing, sehingga perlu di-remind untuk analis kebijakan ataupun policy maker dalam hal ini harus mempertimbangkan semua faktor tadi, gitu ya, semua faktor-faktor yang tadi, sehingga bisa membuat sebuah kajian kebijakan ataupun dalam outputnya adalah kebijakan kesehatan yang bisa menyelesaikan semua permasalahan dan semuanya terakomodir kepentingannya. Nah, sedangkan setelah teman-teman memahami bahwa di dalam kerangka kebijakan itu ada 4 faktor, maka selanjutnya teman-teman harus memahami bahwa proses pembuatan kebijakan atau policy making process itu ada beberapa tahap. Pertama, problem identification. Kita harus tahu dulu masalahnya apa, siapa yang mencetuskannya, siapa yang terdampak, gitu ya, besaran dampaknya bagaimana. Kita nanti harus menjawab 4 variabel tadi, gitu ya. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah policy formulation, artinya ada pertimbangan-pertimbangan di dalam proses pembuatan kebijakan, siapa saja yang berpengaruh, yang terlibat, bagaimana pada saat itu situasinya, gitu ya. Kemudian kebijakan apa yang harus dibuat. Nah, itu ada di dalam policy formulation, artinya memformulasikan kebijakannya itu harus kembali lagi, harus melihat 4 faktor tadi,
Termasuk policy implementation, kita lihat bagaimana eksekusi ataupun pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Kita harus melihat, apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, siapakah yang mengontrol, siapakah yang mengawasi dalam hal ini, siapa yang melaksanakan, bagaimana prosesnya, pada saat itu apakah ada faktor situasional yang berpengaruh terhadap implementasi dan sebagainya. Ya, kemudian terakhir adalah policy evaluation atau evaluasi dari kebijakan. Apakah kebijakan ini mencapai tujuan ataupun goal yang diharapkan atau tidak? Ini outputnya, gitu kan? Nah, dari proses tersebut harus terlihat 4 variabel tadi yang termasuk dalam kerangka segitiga kebijakan kesehatan. Dari problem identification harus diidentifikasi 4 variabel tersebut. Di policy formulation juga demikian. Policy implementation juga demikian, sehingga nanti akan dilihat outputnya bagaimana. Oh, ternyata di dalam evaluasi kebijakan ini tidak mencapai 100% tujuan. Karena apa? Karena ada faktor dari konteks, misalkan pada saat itu terjadi chaos negara ataupun terjadi yang namanya pandemi misalkan, sehingga target dari kebijakan yang tadinya harus 100% sekarang jadi 50% karena adanya pandemi. Atau misalkan ada dari faktor aktornya, gitu ya, harusnya target kebijakan pelaksanaan pada 2021 ini 80%, tetapi karena pembuat kebijakan ataupun pelaksana kebijakannya itu leha-leha, misalkan seperti itu gitu ya, ataupun kebanyakan programnya yang harus dilaksanakan, akhirnya program-program ataupun kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Jadi kita harus mengidentifikasi berdasarkan kerangka kebijakan yang tadi. Nah, terakhir, ada hal khusus di dalam kita mengidentifikasi pengaruh apa saja yang bisa mempengaruhi gitu ya, atau variabel apa saja yang bisa mempengaruhi implementasi dari sebuah kebijakan. Pertama, kita lihat dari jenis pendekatannya. Apakah pendekatannya itu top down, artinya pendekatan implementasinya itu dari pusat ke daerah. Jadi maksud seperti ini, ada sebuah kebijakan yang harus diimplementasikan itu di pusat dulu, baru nanti bisa diimplementasikan ke daerah. Ada juga yang kebalikan, gitu. Ada juga yang kebalikan, pendekatannya adalah bottom up, diterapkan dulu di daerah, kemudian nanti jika daerahnya bagus, itu akan diadopsi menjadi sebuah kebijakan nasional. Nah, itu namanya pendekatan bottom up, gitu ya. Jadi kalau top down itu dari pusat ke daerah, kalau bottom up dari daerah ke pusat, gitu ya. Nah, itu jenis pendekatannya. Kemudian yang kedua, adakah hubungan interorganisasional? Maksudnya apa? Maksudnya apakah ada perspektif lain dari internasional yang mempengaruhi sebuah implementasi? Contoh, kebijakan penanganan COVID-19 ini tidak terlepas dari arahan-arahan dari WHO, gitu ya. Ada juga arahan dari CDC. Kenapa demikian? Karena mau tidak mau kita tuh harus bukan menginduk ya, tapi mempertimbangkan penelitian ataupun evidence base yang telah dilakukan oleh negara-negara lain, sehingga WHO bisa menemukan sebuah rekomendasi yang kira-kira cocok untuk diterapkan di negara-negara anggota WHO tersebut, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, ketika di India itu muncul varian Delta, gitu ya, varian Delta yang sekarang saat ini sudah menyebar ke 70 lebih negara, gitu ya.
Maka mau tidak mau, apa yang telah dilaporkan oleh India, WHO harus menanggapinya dengan serius dan membuat sebuah protokol keamanan untuk semua, tidak hanya masyarakat tetapi juga tenaga kesehatannya. Oh, nanti ketika ada penanganan pasien COVID harus seperti ini loh, sudah ada protokolnya. Gitu. Bayangkan kalau misalkan kita menutup mata dari yang namanya rekomendasi internasional ataupun perspektif internasional, gitu ya, yang dimana negara lain atau lembaga internasional lain itu sudah membuat sebuah rekomendasi yang 5 langkah di depan kita masih terkungkung dengan cara ataupun sikap kita yang masih lama. Itu akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi nanti kalau kita tidak memakai perspektif internasional, maka penanganan COVID di Indonesia akan terus memburuk, gitu ya, dan pasiennya akan semakin banyak. Kita akan tidak menginginkan hal tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jenis kebijakan. Nah, jenis kebijakan yang maksudnya tipe-tipe, gitu ya. Mungkin pada materi yang sebelumnya teman-teman harus main kembali ataupun merecall apakah kebijakan ini sifatnya adalah distributif, redistributif, ataupun apa yang sifatnya regulasi, ya, regulatif, gitu ya. Nah, itu juga berkaitan erat dengan implementasinya. Jika distributif dan redistributif agak sedikit cepat, gitu, dan implementasi dan kemungkinan besar implementasinya akan sukses, gitu ya. Cakupannya ada 80% ke atas, tapi belum tentu kebijakan yang sifatnya regulatif itu bisa 1 tahun 100%, belum tentu. Karena apa? Karena ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi sebuah kebijakan tersebut bisa diimplementasikan. Baik, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.